Aku itu lagi bulan puasa, terus aku dari tempat nongkrong sama teman-teman aku ditarik, digamparin gitu. Saat itu juga dianya mau diputusin, malah dia yang marah-marah, malah makin parah. Nama aku Swendro, biasa dipanggil Dero. Nama saya DJ Brenda. Aku Vina. Namaku Puspa Mayasari. Nama saya Muhammad Arvin Sakfir. Perkenalkan, nama saya Eno. Nama saya Fajar Prasetyo. Nama saya Kusalidrus. Aku berusia 34 tahun. Usia aku 34 tahun. 27 tahun. Umur saya 27 tahun. Usia saya 26 tahun. Umur saya 25. Aku 21 tahun. Umur saya 17 tahun. Itu penting banget sih. Loving yourself penting banget sih. Penting banget kan. Sangat penting ya. Menurut aku penting banget. Loving yourself itu penting banget buat aku sendiri karena cuma kita lah yang tahu gimana keadaan kita, kepribadian kita, dan gimana apa yang harus akan kita lakukan. Sebelum kita membagiankan ke orang lain, lebih baik kita mencintai diri kita dulu. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, ke depannya kita bakal bisa ngehargai diri kita sendiri. Karena kita harus menghargai diri kita sendiri dengan cara menyenangkan diri kita, melakukan hal-hal yang kita senangin, yang kita sukai, dan melakukan hobi kita. Menurut aku love yourself ya penting banget. Soalnya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri dulu, itu akan membuat kita jadi percaya diri banget. Kamu ya kamu gitu, nggak usah jadi orang lain. Toxic relationship. Apa itu? Toxic relationship apa? Toxic relationship, puji Tuhan belum pernah. Toxic relationship sih nggak pernah ya, sama pasangan sendiri tuh nggak pernah. Iya, aku pernah banget. Pernah banget. Aku ketemu dengan orang luar waktu aku pergi ke luar negeri. Dan kita ketemu emang lewat aplikasi. Kita udah menjenjang ke komitmen. Tapi ada aja hal yang didebatin. Lebih ke dianya ya. Dan kalau misalnya aku nggak nurut, kayak main tangan lah seperti itu. Dia marah nih. Ya nanti pokoknya gue harus balas marah. Jadi nanti balas-balasan gitu. Toxic relationship itu waktu aku SMP. SMP. Ya namanya baru anak kecil ya, mungkin pacarannya harus setiap hari ngabarin, marah-marah mulu. Kalau aku nggak nurutin, akunya diomelin kayak gitu. Makanya aku ya nggak. Ya udah, orang sayang mau gimana sih? Kebetulan sama si cowok itu satu kampus. Aku itu lagi bulan puasa, kan kalau aku lebaran itu kan ke Saudi. Nah, 2 hari sebelum ke Saudi, nah dia baru tahu kalau aku mau ke Saudi. Terus aku dari tempat nongkrong sama teman-teman aku ditarik, digamparin gitu. Saat itu juga dianya mau diputusin, malah dia yang marah-marah, malah makin parah. Kalau kata aku sih, buat yang lagi ngalamin toxic relationship, mending tinggalin aja deh. Mumpung belum menjalin suatu ikatan atau lebih serius ke pernikahan, mending putus aja. Ya daripada ribut mulu, ya nggak? Penyakit lah, itu jauh-jauhin lah, jangan kayak gitu lagi, mending cari orang yang benar. Daripada lu sebagai korban, ya gue membahasakan nih korban karena ini parah banget sih. Ntar bakal kesiksa sama diri lu yang gak bisa lepas. Mendingan gimana lah lu cari cara. Jalanin apa yang ada di depan mata aja. Gak usah ngeliat-ngeliat lagi lah ke belakang. Kita mencari orang-orang yang positif aja. Kalau ngerasa itu mengganjal sama di hubungan kalian, lebih baik ya dikomunikasikan. Jadi kita sama-sama cari jalan keluar bareng-bareng gitu untuk keluar dari toxic relationship. Dikecewain sama orang ya? Dikecewain pernah? Saya pernah dikecewakan. Pernah. Mungkin pernah, tapi aku gak nganggep itu dikecewain sih. Ya emang santai aja orangnya, jadi ya udah. Hal yang paling dikecewain itu aku nggak suka banget pernah dibohongin. Kalau dikecewain sama orang, gue beberapa kali pernah dikecewain. Cuma kalau buat gue gak pernah sakit hati atau kesel sama orang. Jadi gue biasanya kecewa hari itu aja, besok udah lupa gitu. Aku pernah minjemin orang uang dan
aku emang gak minta timbal baliknya, cuman pada saat dia susah pun itu aku ada. Tapi waktu dia seneng, dia benar-benar lupa sama aku. Salah satu contohnya aku pernah usaha bareng sama sahabat sendiri, dan ternyata temen aku itu dia pernah nipu aku sih. Jadi gue waktu itu pacaran sama pacar gue yang sekarang. Jadi teman-teman gue bikin hoax-hoax gitu sama pasangan gue sendiri. Padahal kita sahabatan gitu, kita temenan. Tapi dia bikin berita-berita yang nggak bener gitu. Jadi terus gue diputusin, ya udah. Itu sih gue kecewa banget sama sahabat gue sendiri. Soalnya dulu pas SMP nih ya, biasalah cinta segitiga, lagi pacaran. Itu jalan berapa bulan ya? 3 bulan. Emang awalnya aku sih cuek, terus lama-lama bisa menerima nih. Nah abis itu pas udah menerima nih, udah mulai sayang, udah abis itu langsung ya si ceweknya itu main di belakang kayak selingkuh. Emang sih dulu aku terlalu cuek. Yang salah satu hal yang paling dikecewakan itu salah satunya ya pernah ditinggal nikah. Gagal nikah, iya gara-gara saya nggak kerja. Terus saya mau nikah ya mau gimana, emang belum pantas aja, belum punya kerjaan. Tapi udah pengen nikah kan konyol. Ngatasin kekecewaan gue ya, berusaha untuk ikhlas sih, apapun yang diperbuat sama orang, gue yakin banget itu akan dibalas sama Tuhan. Jadi menurut gue ya, lo berbuat jahat pasti akan ada balasannya gitu. Yang penting kita memaafkan orang tersebut terlebih dahulu. Ya sebisa mungkin walaupun kecewa tapi harus ikhlas sih. Ya udah lupain aja, maafin aja kalau udah pernah dikecewain. Kalau dari aku sih ngatasin kecewaan itu terkadang biasanya kita di kamar ataupun mencoba mencari hal baru. Apa kegiatan supaya biar nggak kepikiran lagi kan, daripada kepikiran terus kan. Ya kalau aku sih senangnya kalau misalnya lagi kesel atau bad mood atau kecewa itu ya makan kunci sukses biar nggak stres lagi. Aku sih cara ngatasinnya itu dengan bermain bersama teman. Kayak aku kan hobinya futsal, sering ikut futsal atau nongkrong gitu sama teman. Kalau enggak ya di rumah menyendiri gitu. Cara mengatasinya ya berdamai dengan diri sendiri dulu, habis itu menerima bahwa semua yang terjadi itu bukan cuman jadi kekecewaan doang. Yang jelas jawaban itu datang dari masalah yang besar, pasti nanti dapat jawabannya lebih baik daripada masalah itu. Jalanin hidup apa adanya, jangan memaksakan diri kalau memang itu udah nggak bisa dilakuin oleh kamu. Kalau dunia itu pasti berputar ya guys. Ya pasti adalah dimana kamu nanti, kalau misalnya amit-amit sih kamu ada di bawah lagi, tenang aja. Aku tuh pasti bakal selalu ada sih buat kamu terus. Mau kamu senang susah pun dari kamunya sendiri, kamu mau lupa atau ingat sama aku tetap ingat sama kamu sih. Pesannya cuma satu, jangan pernah ngecewain orang lain, cukup gue aja yang dikecewakan. Buat kamu ya yang udah ngecewain aku waktu dulu, aku berterima kasih karena aku sudah dikasih pelajaran dari arti cinta. Buat orang yang jahat ya gue sih udah maafin lo, tapi gue mohon lo jangan lakuin itu sama siapapun, cukup gue aja yang lo sakitin, jangan orang lain. Ya kalau misalnya udah pernah dikecewain ya coba maafin aja, jadi pasti ngerasa hidup lebih plong lah, lebih nggak ada beban. Emang kamu bukan jodoh aku, mau gimana? Iya, berarti aku nanti buat orang lain, bukan sama kamu kan? Makasih udah kenal. Sehat-sehat ya.